sallallahu alaihi wasallam. Siang itu, cahaya mentari menembus jendela rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan redup. Udara terasa pengap menahan duka. Di dalam kamar, Rasulullah terbaring, keringat membasahi kening. Sakit beliau sudah mencapai puncak. Terkadang beliau mengerang pelan, menahan rasa panas dan pusing. Aisyah tak hentinya mengusap dahi suami mulia itu, memeriksa suhu tubuhnya. Aisyah menahan tangis, berbicara lembut. "Ya Rasulullah, adakah engkau merasa baikan? Haruskah ku minta Ali atau Fadl memanggil tabib lagi?" Nabi menatap Aisyah dengan pandangan teduh sekaligus menahan perih. Rasulullah berusaha tersenyum. "Tidak perlu, cukuplah kesembuhanku kuserahkan kepada Allah. Bagaimana keadaanmu, wahai Aisyah?" Pertanyaan itu justru membuat air mata Aisyah menitik. Rasulullah dalam keadaan sekarat masih memikirkan keadaan istrinya. Di sudut lain, Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan beliau, telah bersila di lantai, memendam air mata yang siap tumpah. Beberapa hari sebelumnya, ia menyaksikan ayahnya menahan sakit kepala hebat, berkali-kali pingsan usai mencoba bangun untuk salat. Ia merasa tak berdaya membantu sang ayah. Suasana makin syarat kesedihan ketika Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sekaligus suami Fatimah, masuk ke kamar. Wajah Ali cemas, tampak menahan isak. Beliau mendapati suasana kamar penuh lirih tangis. Aisyah menggenggam tangan Nabi, Fatimah menunduk menitik air, sementara Rasulullah tampak memejamkan mata menahan gejolak sakit. Tiba-tiba, seorang tamu misterius mengetuk pintu. Tidak biasa ada tamu di saat genting seperti itu. Fatimah bergegas ke depan, berharap bukan utusan Quraisy atau siapapun yang tak peka. Namun di depannya berdiri sosok tak dikenal, menampilkan raut serius namun tak sepatah kata pun terdengar. Fatimah memandang heran, mencoba menahan tamu di depan pintu. "Maaf, ayahku sedang sakit keras. Aku tak bisa membiarkan siapapun masuk." Sosok itu tidak merangsek. Ia diam sejenak, seakan menunggu jawaban. Fatimah menutup pintu, segera berlari kembali ke kamar, menatap wajah Rasulullah yang tersengal napasnya. Fatimah dengan suara melirih, menahan isak. "Ayah, ada tamu di depan. Aku tak mengenalinya, tapi sepertinya dia bukan orang biasa. Tatapannya, entah, membuatku takut." Rasulullah membuka mata, menahan perih. "Rasulullah, wahai Fatimah, tahukah engkau siapa dia? Mungkin dia malaikat maut. Dia takkan masuk kecuali seizin Allah. Dan dia tak akan meminta izin kecuali padaku, sang Nabi." Mendengar kalimat ini, Fatimah terpekik kecil, air mata kontan mengalir. "Jadi, ini akhirnya ayah?" Gumamnya dalam hati. Rasa ngeri menyeruak, menandakan kehadiran malaikat maut adalah sinyal akhir kehidupan. Malaikat Jibril pun tiba, menemani sang Nabi di detik krusial. Menurut riwayat, Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, itu malaikat maut di depan pintu. Ia meminta izin masuk. Ia tidak pernah meminta izin pada manusia selain padamu, dan tak akan melakukannya lagi sesudah ini." Rasulullah berbisik lemah, "Izinkan ia masuk." Malaikat maut pun masuk ke dalam, bersila di hadapan Rasulullah. Baik Aisyah, Fatimah maupun Ali bin Abi Thalib menyaksikan pertemuan tak biasa ini dengan napas tertahan. Tak pernah mereka duga di akhir hidup sang Nabi, malaikat maut justru menampakkan wujud dan berucap kata-kata. Malaikat maut bicara dengan nada hormat. "Sesungguhnya Allah mengutusku menemuimu. Aku diperintahkan untuk mematuhimu. Jika engkau perintahkan, ku cabut nyawamu. Jika engkau tak mau, akan kutinggalkan." Kata-kata itu bagai petir menyambar. Bagaimana mungkin Rasulullah masih diberi pilihan? Beliau menatap malaikat maut dengan tenang, meski rasa sakit membuat kening beliau berkerut. Lalu beliau bertanya, "Rasulullah, engkau akan melakukannya? Engkau siap menunggu jika aku menolak?" Malaikat maut, "Ya, wahai Rasul, aku hanya mematuhi perintah. Jika engkau tak izinkan, kubiarkan kau hidup lebih lama." Jibril yang berada di dekat Rasulullah menyampaikan kabar meneduhkan, "Wahai Muhammad, Allah sesungguhnya telah rindu bertemu denganmu." Kalimat itu seolah menuntun Nabi pada jawaban besar. Surga menanti, Allah menanti, pintu keabadian akan segera terbuka.
Rasulullah memejamkan mata, menelan ludah susah payah. Bila demikian, wahai malaikat maut, segera lakukanlah apa yang diperintahkan padamu. Reaksi dari Aisyah, Fatimah, dan Ali pun campur aduk. Sedih, pilu, namun terselip kagum pada keikhlasan beliau. Ada tangisan tertahan di sudut kamar, menandakan akhir sudah dekat. Riwayat lain menyebut, seolah-olah Rasulullah menanyakan nasib umatnya sebelum benar-benar merelakan nyawanya dicabut. Bahkan di ujung sakaratul maut, beliau masih cemas akan keselamatan umat. Rasulullah menatap Jibril, bersuara gemetar, "Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab kabar bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad, hanya mereka yang berhak memasukinya. Raut wajah Nabi sedikit menampakkan kelegaan, meski derita sakit tak surut. Rasulullah sedikit tenang. Alhamdulillah, kalau begitu aku tak perlu khawatir lagi. Malaikat maut pun mulai melaksanakan tugasnya. Ruh Nabi perlahan-lahan ditarik, meninggalkan jasad suci yang penuh keringat dan menahan sensasi sakaratul maut. Disinyalir, beliau merasakan rasa sakit sakaratul maut yang luar biasa. Sambil menahan sakit, Rasulullah sempat berujar, "Rasulullah, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Ya Allah, dahsyat sekali maut." Melihat beliau kesakitan, malaikat Jibril sampai memalingkan wajahnya. Ia tak sanggup menatap kekasih Allah, menahan derita. Rasulullah pun menegur Rasulullah dalam kepayahan. "Mengapa kau palingkan wajahmu, Jibril? Adakah engkau jijik memandangku?" Jibril dengan nada sedih, "Siapakah yang tega menatap kekasih Allah melalui saat-saat akhir seperti ini?" Konon, di tengah kemelut sakaratul maut, Rasulullah menengadahkan doa, "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakanlah siksa maut ini padaku, jangan pada umatku." Beliau tak rela bila umatnya merasakan kesakitan yang sama. Kata-kata itu membuat tangisan di seantero kamar pecah. Aisyah pun merintih, merasa tidak mampu menenangkan suaminya. Fatimah berlari memeluk Ali, terisak. Fatimah dengan suara terseduh memandang sang ayah. "Ya Rasulullah, betapa berat engkau menanggung semua ini demi kami." Rasulullah menyeka air mata Fatimah, berbisik, "Tenanglah anakku, ini hanya sekejap, setelahnya tiada lagi penderitaan." Tubuh beliau pun terasa kian dingin, urat-urat menegang, sementara bibir bergetar seakan ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekat, memperhatikan gerak mulut Nabi. Suara lamat-lamat terdengar. Rasulullah terdengar lemah, berbisik, "Jagalah salat, jagalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan pun kian menjadi. Seisi ruangan tenggelam dalam isak, menyaksikan kekasih Allah menahan sakit di perbatasan dunia akhirat. Kemudian bibir Rasulullah mengucap kata yang menghujam sanubari. Rasulullah, "Ummati, ummati, ummati," yang artinya umatku, umatku, umatku. Dialog ini tak ayal mengguncang hati setiap yang mendengarnya. Bahkan malaikat maut pun melaksanakan tugasnya perlahan-lahan, menanti waktu yang tepat menuntaskan pencabutan ruh. Lantas ini seketika napas Nabi makin tersengal, keringat dingin muncul di kening, seakan sakaratul maut mencapai puncaknya. Bersamaan dengan intensnya sakaratul maut, Rasulullah sempat berucap, "Rasulullah, la ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya." Ungkapan ini menegaskan, meski beliau kekasih Allah, beliau tetap merasakan sakaratul maut yang menyakitkan. Melihat penderitaan itu, Aisyah semakin menangis, menunduk di dekat beliau. Ali bin Abi Thalib menutup mulut, menahan tangis. Fatimah menjerit, "Betapa menderitanya engkau, wahai ayah." Tapi Nabi menenangkan, "Tidak ada lagi penderitaan bagiku setelah hari ini." Menjelang batas akhir, Rasulullah meminta siwak. Beliau ingin membersihkan mulutnya sebelum menghadap Rabb. Aisyah mempersiapkan siwak, melunakkannya, lalu memberikan ke mulut Nabi. Dengan sisa tenaga, Nabi bersiwak. Setelah itu beliau mengangkat jari memandang langit-langit. Bibirnya bergerak membaca ayat. Rasulullah membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 69-70 sambil menengadah. Bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalih,
itulah teman sebaik-baiknya. Lantas beliau berdoa, Rasulullah, Ya Allah, ampuni dan kasihilah aku, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi derajatnya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi. Diulanginya kalimat itu 3 kali, lalu tangan beliau lemas. Nyawa Rasulullah seakan terlepas begitu halus, seolah tak ada lagi tarikan napas. Aisyah menjerit menahan tangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah pergi, beliau telah tiada, tangis pun pecah. Hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, sang cahaya kenabian padam di dunia. Rasulullah wafat tepat usia 63 tahun lebih 4 hari. Kepergian beliau menenggelamkan Madinah dalam lautan duka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.